Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa selaku host podcast pada hari ini. Nah, hari ini Kejaksaan Negeri Pekanbaru kembali mengadakan podcast tersan, yaitu Serius Santai. Nah, kali ini podcast yang spesial akan membahas topik yang sangat bermanfaat tentunya, yaitu mengenai pengenalan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah, dan pada hari ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Kasubag Pembinaan dan Pegawai Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salsa, Iya, selaku host MC, ya, host ya benar. di dalam podcast kali ini. Iya, benar. Nah, Oke, boleh Pak perkenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa atau pendengar podcast ini nanti. Perkenalkan saya, nama saya Sumbriyadi SHMH. Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru saya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan yang mengurusi terkait dengan kepegawaian, keuangan, perkantoran di tatanan susunan organisasinya. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama dengan host Mbak Salsa, dan juga nanti ada saya didampingi oleh kepala urusan saya, kaur saya Pak Guntur, nanti akan langsung memperkenalkan dirinya. Untuk sementara dari saya selaku Kasubabin itu saja. Karena juga saya baru, ya alhamdulillah baru 3 bulan Boleh dikemudian ya menjabat Pak. sebagai Kasubabin di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Mbak Salsa. Perkenalkan juga, saya Guntur Negara, Kepala Urusan Kepegawaian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sebagian pembinaan. Oke, berarti di bagian pembinaan ya Pak? Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai pengenalan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, ada baiknya terlebih dahulu kita tahu apa sih itu kejaksaan, karena pasti ada beberapa orang yang belum tahu tentang kejaksaan ini. Oke. Boleh Pak? Terima kasih Mbak Salsa. Secara umum mungkin bisa saya sampaikan bahwa Kejaksaan RI, ya Kejaksaan RI itu selain yang mendasarinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, kita sendiri dipayungi oleh dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah, ya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ya. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, ya, di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, di mana jasa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain yang juga seperti yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa kejaksaan ini dikomandoi oleh seorang jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden, yang mempunyai tugas dan wewenangnya itu berada dalam ruang lingkup penegakan hukum. Ya, penegakan hukum di sini pastinya secara profesional, transparan dan akuntabel. Nah, ini gambaran sedikit umum bahwa itu apa itu kejaksaan. Ya, nanti pastinya kalau pemirsa bisa juga membaca nanti melalui undang-undang kejaksaan itu sendiri, yaitu yang saya sampaikan tadi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Oke. Nah, berarti teman-teman bisa dapat informasi nih mengenai kejaksaan itu mengenai penuntutan ya Pak. Juga ada hukum perdata. Di sini juga memiliki peran yang sangat penting di bagian hukum. Nah, saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa sih tugas dan wewenang kejaksaan itu? Oke. Begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Nah, berbicara terkait dengan tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, itu berada pada pasal 30, 30A, 30B, 30C, dan 31. Perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan pasal 30 ayat satunya, ya ini yang namanya tugas dan wewenang dari kejaksaan itu. Di bidang pidana ya kejaksaan punya tugas dan wewenang itu melakukan pertama penuntutan, ya penuntutan, terus melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, terus selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Nah, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Yang D-nya itu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Terus melengkapi berkas perkara tertentu untuk
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, di ayat 2 di pasal 30 tersebut, di bidang keperdataan, di bidang perkataan dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, di ayat 3, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, jadi kadar hukum masyarakat ini. Terus pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, di sini di sebelum di Undang-Undang Nomor 16 itu belum tercakup. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, makanya jadilah perubahan, maka jadi ada 30A. Nah, dalam pemulihan aset ini, ini yang di 30A ini tugas dan wewenang kejaksaan itu sendiri itu adanya pemulihan aset. Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana, ya, dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Nah, di pasal 30B di bidang intelijen, jadi di 30A tadi ada pemulihan aset, di 30B itu intelijen penegakan hukum. Nah, di intelijen penegakan hukum ini kejaksaan punya wewenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamalan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Nah, selanjutnya melakukan kerjasama intelijen ini, intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen lain atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri. Terus melaksanakan pencegahan korupsi pastinya. Jadi pencegahan ya kan, sebelum kita penindakan, jadi sebelum beralih ke pisus ya kita harus melakukan pencegahan. Jadi di bidangnya nanti di bidang intelijen, baik itu kolusi maupun nepotisme. Selanjutnya melaksanakan penguasaan multimedia. Yang multimedia itu adanya di ranah intelijen untuk melakukan pengawasannya. Nah, selanjutnya kita ada di pasal 30C, tugas dan wewenang itu yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tadi, pasal 30A dan pasal 30 kejaksaan menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal tadi dan kesehatan yang kesehatan justisial, turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran dan perkara pelanggaran hak. Nah, HAM nih, hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan. Berarti tujuannya itu hal-hal itu pasti terwujudnya suatu keadilan. Nah, turut serta aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya. Nah, selanjutnya itu melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana, Mbak Salsa. Pidana denda, pidana pengganti serta restitusi tadi. Nah, itu salah satu wewenang. Dan selanjutnya juga dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik. Nah, jadi bagi orang-orang yang akan menduduki jabatan publik, kita ada peran serta kita itu atas permintaan instansi yang berwenang. Jadi, cukup banyak. Wewenang, tugas dan wewenang dari kejaksaan ini cukup banyak. Ya, tinggal kita bagaimana menjalankannya. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan, bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tadi. Terus melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Mengajukan peninjauan kembali, melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan penyelenggaraan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Jadi memang di cover lah bagaimana suatu kewenangan, tugas dan kewenangan dari kejaksaan itu yang diberikan oleh undang-undang. Ya, bagaimana insan-insannya biasa mengaplikasikan yang pastinya kita sama-sama bahwa negara kita negara hukum yang pastinya akan mencari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Makanya pimpinan menyatakan bahwa kita selaku kejaksaan selalu menegakkan hukum adalah hak penegakan hukum secara humanis.
Jadi kita mengcover tidak ada yang terzalimi. Iya, Jadi melakukan intinya penegakan intinya sesuai profesional, keadilan ya, Pak. kompeten dan akuntabel. Mungkin itu sedikit gambaran dari tugas dan fungsi dari Dari kejaksaan kejaksaan sendiri. ya, Pak. Ya. Banyak banget ya ternyata teman-teman tugas dan fungsi dari kejaksaan ini. Tadi saya semintas dengar informasi dari Bapak itu ada pasal 30 nih dari bidang pidana, bidang perdata, sampai bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, secara garis besar tugas dan wewenang kejaksaan ini pasti melakukan penuntutan ya Pak? Iya, Benar. Terus melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan, dan di bidang perdata kita juga kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan ya Pak. Dan di bidang ketertiban kita juga kejaksaan ini melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jadi berhubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan keadilan. Benar. Oke, jadi banyak ya informasi dari kejaksaan ini mengenai tugas dan wewenangnya. Nah, kita lanjut nih Pak. Sebenarnya di kejaksaan ini pasti ada struktur organisasi. Nah, kita pengen tahu nih struktur organisasi di Kejari itu seperti apa ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Salsa. Sebelum saya sampaikan yang di Kejaksaan Negeri, saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa bahwa kejaksaan itu ada dari pusat sampai ke daerah. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk di pusat itu kejaksaan dikomandoi oleh seorang jaksa agung. Ya, pada dalam hal ini pada saat ini jaksa agung kita Bapak Dr. ST Burhanuddin. Nah, itu jaksa agung. Nah, beliau dibantu oleh para jaksa agung muda dan kepala badan. Nah, turun lagi ke bawah di tingkat provinsi, itu dikomandoi oleh kepala kejaksaan tinggi yang dibantu oleh para asistennya. Nah, turun lagi ke bawah yang berjenjang ada Kejaksaan Negeri. Nah, untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Riau itu ada 12 kejaksaan negeri yang masuk di dalam wilayahnya. Nah, salah satunya Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang notabene itulah kejaksaan negeri yang sebagai penyangga karena berada di ibu kota provinsi ya. Dan berada di TPA. Jadi di Kejaksaan Negeri Kejati Riau ini ada 12, dua yang di PA. Yang pertama Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Dumai. Selebihnya 10 masih di posisi TPB. Nah, berbicara terkait dengan struktur organisasi, kalau di Kejaksaan Negeri Pekanbaru perlu kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri, yaitu Bapak Marcos MM Simaremare. Alhamdulillah kepemimpinan beliau ini masih masuk ke 2 bulan lebih ya, hampir sama dengan saya masuknya. Baru pindah ya Pak? Saya duluan baru beliau. Iya. Ya. Terus beliau Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dibantu oleh ada 6 bidang. Ya, pertama ya ada bidang pembinaan. Nah, saya sendiri selaku kepala subbagiannya. Saya dibantu oleh 3 orang kaur ya kepala urusannya, baik itu seperti Pak Guntur, kaur keuangan, PNBP, kepegawaian, dan terus ada kaur perlengkapan. Selanjutnya ada kaur TU dan Daskrimti. Nah, berikutnya ada Kasintel, kepala seksi intelijen ini struktur yang berikutnya dan dibantu oleh 2 kasubsinya. Nah, berikut ada Kasih Tindak Pidana Umum. Nah, dibantu juga oleh 2. Nah, Kasih Intel di sini di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh Bapak Effendi Zarkasih, SHMH. Selaku Kaspidum ada Pak Arif Yunandi, SMH. Terus masuk ke Kasipisus, Bapak Rionov. Kasipisus juga dibantu oleh 2 kasubsi. Terus lanjut ke Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Hari Naurianto. Itu juga ada 2 kasubsi, baik itu kasubsi perdata maupun tuh. Nah, kembali ada ini yang paling ini struktur yang paling termuda. Apa itu Pak? Itu Kasih PB3R. Di sini dipimpin oleh Bapak Jenda Silaban ya. Nah, itulah sedikit struktur organisasi di Pekanbaru. Nah, perlu kami sampaikan juga nih Pak Salsa, Apa itu bahwa Pak? Kejaksaan Negeri Pekanbaru itu berjumlah ada ya personil ya, pegawainya berjumlah 102. Waduh, banyak Dari ya, Pak. 102 tersebut
itu termasuk dengan Kajari dan Kasihnya itu ada 35 ya, 35 orang jasa, dan selebihnya adalah jaksa apa non jaksa, ASN non jaksa. Nah, mereka juga mempunyai tugas dan fungsi dia masing-masing Masing-masing, sesuai ya. dengan jabatan. Ada jabatan fungsional tertentu, ada yang jabatan fungsional umum. Jadi itulah kami, Pak Kajarinya dibantu oleh 100, kalau kurangi Pak Kajari berarti 101. Iya, Nah, 101. juga ada juga dari kita PNPM kita, yaitu tenaga honorer ya, yang baik itu bakti, pramusaji maupun security. Alhamdulillah, dengan kepemimpinan beliau dan juga harapan kami juga mungkin bisa bekerjasama untuk memunculkan rasa keadilan di masyarakat dan Kota Pekanbaru. Mungkin itu sedikit susunan organisasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Mbak Salsa. Iya, jadi banyak ya Pak struktur organisasi yang ada di Kejari ini, dari kepala sebagian pembinaan, kepala seksi intelijen, kepala seksi tindak pidana umum, kasih pidana khusus, terus ada perdata dan tata usaha negara, sama seksi kepala seksi pengelolaan barang bukti. Nah, di situ banyak ya bagian-bagian. Jadi sudah ada tugas dan masing-masingnya ya Pak. Nah, kita lanjut nih Pak, dari Kejari ini apa saja sarana dan prasarana yang ada di Kejaksaan Negeri Pekanbaru? Nanti saya serahkan ke Pak Guntur nih, tapi ya sedikit membawa. Kalau terkait berbicara kita sarana dan prasarana, ya pastinya ada gedung kantor yang seperti kita lihat. Ya alhamdulillah dengan gedung kantor yang megah, ya mudah-mudahan memang sesuai dengan nanti dengan tugas dan fungsinya yang diberikan. Juga ada kendaraan dinas, mobil rumah dinas. Mungkin nanti Pak Guntur juga bisa menyampaikan. Ayo tunggu Pak Guntur, sampaikan ke Pak Salsanya. Terima kasih kesempatannya Mbak Sasa. Iya. Sarana prasarana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama internal, dan itu merujuk kepada Undang-Undang ASN juga, Undang 20 tahun 2023 yang mana sudah mengatur bagaimana manajemen SDM kantor. Juga ada Permendagri tentang sarana prasarana juga. Tapi terkhusus ke sarana prasarana layanan publik yang menjadi layanan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru itu ada dibagi juga menjadi dua. Pertama layanan online, jadi ada aplikasi SIPK, sistem pelayanan kejaksaan yang terdiri dari layanan bilang, izin bezu, informasi penting, konsultasi hukum gratis, semuanya terintegrasi dalam aplikasi SPK. Itu dapat diakses oleh masyarakat khususnya Pekanbaru secara online. Yang offline juga ada di Kejaksaan Negeri Pekanbaru mempunyai lobi-lobi layanan. Di bawah ada layanan yang saya sampaikan tadi, ada konsultasi hukum gratis, hilang, izin bezu, dan sebagainya. Oke, berarti sarana dan prasarananya banyak juga nih Pak yang di Kejari ya. Iya. Jadi fasilitas yang diberikan juga yang terbaik untuk pegawai dan masyarakat ya Pak. Betul, yang terbaik. Kebetulan Kejaksaan Negeri Pekanbaru mendapat anugerah penghargaan dari Kemenpan RB terkhusus kepada sarana prasarana kelompok rentan yang sudah diatur 15 item oleh Kemenpan. Jadi 15 item sarana prasarana yang dimaksud adalah sarana prasarana kelompok rentan, inklusif. Inklusif Ya, ya. yang berada di lantai 1 lobi layanan. Jadi emang udah dapat penghargaan nih sarana dan prasarana terbaik lagi nih di Kejari. Se-Indonesia, mantap. Nah, dari balik lagi nih, tadi udah Bapak Guntur ngomongin layanan. Nah, kita pengen tahu lebih dalam lagi mengenai layanan apa saja di Kejari ini. Boleh Pak? Ya, seperti yang saya paparkan tadi, ada layanan online. Berarti bisa diakses di mana saja. Juga terdapat layanan offline, semisal konsultasi hukum gratis, izin bezu, dan juga yang terkait dengan kewenangan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Layanan-layanan tersebut sudah ditingkatkan secara komprehensif sehingga telah dievaluasi oleh Menpan, dinilai dan mendapat evaluasi yang dengan nilai yang baik. Berarti Mungkin
Gini, Layanan bisa gimana, saya Pak? tambahkan ya Pak ya. Jadi tadi layanan ya ini kan layanan yang diberikan yang ada di Kejari Pekanbaru itu berarti yang berhubungan dengan publik ya. Iya, Jadi tadi yang sepertinya ada layanan SPK. Jadi yang sudah online. Terus layanan tilang, iya. layanan pengembalian barang bukti itu sudah ada kita. Pelayanan konsultasi hukum dan kita sudah ada tempat, ada JPN-nya, ada yang akan melayani masyarakat yang akan Iya. datang. Maka bagi masyarakat yang memang mau mendapatkan pelayanan hukum gratis oleh di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, ayo monggo datang, jangan takut gitu. Iya. Nah, pelayanan informasi publiknya ya terkait dengan pelayanan publik kita sudah ya, kita prosesnya sudah ada semua dan pelayanan surat izin besuk juga tahanan juga. Jadi mempermudah baik itu keluarga tersangka maupun pengacaranya untuk atau tetangga yang sepanjang sesuai dengan prosedur itu kita berikan pelayanan yang prima Prima, sehingga alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Pekanbaru masyarakat yang berurusan ini mendapatkan kenyamanan itu yang penting dulu karena makanya sesuai dengan apa instruksi dari pimpinan bahwa kita menaikkan public trust atau ditambah lagi yaitu kejaksaan yang humanis di sinilah letaknya jadi juga pelayanan ini yang penting pelayanan untuk masyarakat itu sangat kita perhitungkan gitu, Ya. Pak. Jadi Kejari ini menerapkan yaitu humanis ya Pak? Humanis. Iya humanis. Kejaksaan ya, pada umumnya kejaksaan ya, kejaksaan. kejaksaan. Dan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru nih Ya. Kejari. Banyak nih ya dari online juga ada, offline ada karena sekarang tuh musim online ya sekarang ya Pak. Sesuai dengan Iya, zaman. dari saya dengar juga si Peka ini katanya penyempurnaan sistem pelayanan online ya Pak, baru ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau datang langsung aja ke Kejari ya Pak, nggak perlu takut kata Bapak tadi, langsung datang aja karena kita bakal melayani yang terbaik untuk masyarakat, khususnya Kota Pekanbaru nih. Nah, dari banyaknya sarana prasarana, dari pelayanan yang terbaik yang diberikan Kejari, pasti ada nih prestasi yang diraih di Kejari. Nah, boleh Pak disebutkan prestasi apa saja yang diraih di Kejari ini? Ya, betul lah. Yang orang amat bisa apa sih? Yang saya kan banyak itu memang Banyak biasa ya, itu Pak? saya lihat karena saya lihat banyak berapa prestasi yang memang betul nasional lah. Yang Pak Gubernur sampaikan. Baik, prestasi yang sudah Kejaksaan Negeri Pekanbaru raih ini yang saya tahu pada tahun 2019 dari Kemenpan RB Kejaksaan Negeri Pekanbaru mendapat anugerah wilayah bersih dari korupsi atau WBK 2019. Di tahun berikutnya 2020 mendapat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBF. Selanjutnya masih dari Kemenpan RB tahun 2022 mendapat satuan kerja terbaik di lingkup Kejaksaan Agung sarana prasarana kelompok rentan. Juga di tahun 2023 mendapat penghargaan dalam kategori layanan barang. Selanjutnya dari Kementerian Keuangan melalui KPKN Pekanbaru itu mendapat satuan kerja terbaik dalam pengelolaan. Aduh, mantap sekali ya Jadi, Kejari ini. Gini Pak Sarta, jadi mulai dari 2019 Iya. sampai 2024 alhamdulillah Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah meraih beberapa prestasi yang secara boleh saya sampaikan itu seperti tingkat nasional karena memang itu nasional baik itu Iya. WBK, WBM, Benar. masalah dengan terkait dengan kelompok rentan terbaik di tahun 2022 terkait dengan layanan barang tahun 2023 alhamdulillah dan saklar terbaik terkait dengan barang milik negara nih yang diberikan dari KPKNR di tahun 2024. Jadi alhamdulillah mungkin bagi kita mempertahankan Iya. yang beratnya di sini Iya, ya. Saya juga sebagai jabat baru juga di sini lebih berat itu Berat, sebenarnya ya, gitu ya, Pak. mempertahankan daripada merebut. Gitu, Iya, Pak. benar-benar. Ya cuman berkat dukungan lah ya, Iya. dukungan dari pimpinan sampai ke stakeholder bawah Iya. bersama kita bisa hingga alhamdulillah mungkin nantinya ke depan kita bisa mempertahankan dan membuat citra baik untuk Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sama-sama ya Pak, menjadi satu kesatuan untuk meraih prestasi lagi Ya. setiap tahunnya ya Pak. Ya, Berarti ya. dari 2019 sampai 2024 dapat prestasi loh Kejari ini luar biasa. Nah, jadi prestasi sudah, sarana prasarana sudah, layanan sudah. Nah, kayaknya kita butuh nih motivasi untuk teman-teman di rumah ya Pak.
adiaksa nih, calon-calon adiaksa juga nantinya. Boleh Pak motivasi dan pesan kesannya? Oke, Mbak Salsa, ini sebagai informasi juga ya, walaupun tidak dikupas pada podcast kali ini, tapi saya informasikan kepada seluruh pemirsa yang ya pada tahun ini ya Kejaksaan Republik Indonesia melakukan rekrutmen CPNS ya CPNS sebanyak 9.694 orang dari berbagai disiplin ilmu. Jadi saya tidak mengupas Mbak Salsa, tapi nanti pemirsa bisa melihat dari webnya biropek.kejaksaan.go.id. Monggo silakan. Dan juga untuk di Kejaksaan untuk di wilayah hukum di Kota Pekanbaru kita sudah ada di Instagram, IG, FB, dan juga ada di kita ini kita sudah tayangkan juga kita bekerjasama dengan bidang Intel. Kita ada tayang di Videotron di MTQ maupun di kantor gubernur, dan juga di adanya baliho. Nah, ayo monggo kepada masyarakat Pekanbaru yang ingin bergabung sebagai insan adiaksa muda di Kejaksaan, silakan untuk mengklik cari informasi. Kalau tidak salah ini memang tanggal 19 sudah mulai 19 kemarin sudah mulai ditutup di tanggal 6 September. Ayo sama-sama, kalau bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak yang memang kemudian mulai dari tamatan SMA sampai dia yang disiplin ilmu sarjana, bisa, yang jelas sudah ada persyaratan di situ semua, bisa diklik di www.biro-kepegawaian-kejaksaan.go.id. Nah, begini, terkait kita cari motivasi, sudah itu motivasi. Saya berharap semangat ya, apalagi yang ini calon-calon jaksa nih yang basic ilmunya memang di bidang hukum. Ayo pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mungkin kan tinggal pilihan. Intinya kesempatan tidak akan datang dua kali. Selagi Anda bisa berjuang memanfaatkan kesempatan tersebut, yang pastinya persiapkan diri. Ya, kita tidak, karena itu kemampuan yang akan menjadikan kita tuh sampai di sana. Pada makanya dengan ikhtiar dan doa. Kalau ikhtiar itu untuk salah satu usaha, dan doa pastinya kita sebagai umat beragama kita meminta. Jadi itu motivasi saya kepada seluruh warga Kota Pekanbaru, baik bapak ibu yang punya anak yang punya latar belakang pendidikan paling sebelum biasa. Nah, kalau pesan saya ini yang di garis bawahnya oleh juga pimpinan, kami mengharapkan Kejaksaan RI, khususnya Kejaksaan Negeri Pekanbaru, jadikanlah sebagai tempat pencari keadilan, kemanfaatan hukum itu sendiri, keadilan, kemanfaatan ya. Lagi Pak Gubernur. Jadi intinya jangan takut. Jadi ada kepastian hukum, ya benar, kepastian hukum. Ini udah agak banyak. Kita serius sampai selesai. Nah, makanya jangan takut untuk berusaha di kejaksaan, karena carilah keadilan situ. Karena kita bilang kata di situ tuh bahwa kita ini kejaksaan yang humanis, ya. Kita dalam posisi memberikan yang tadi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang mempunyai problem hukum, kan memang ada pengacara, tapi ya kami juga di kejaksaan membuka diri. Dalam hal ini memang ada di sini kami diatur undang-undang juga bahwa adanya pelayanan hukum gratis lagi. Pelayanan publik ya Pak? Ya, pelayanan publik benar. Dan ini pelayanan hukum gratis lagi. Mungkin ada permasalahan hukum bisa berdiskusi. Berdiskusi dengan kita, ada tempatnya, ada jaksanya. Dalam hal ini bukan jaksa penuntut umum nih, tapi ada di situ jaksa yang memang kalau di negara jadi JPN. Nah, ini memang bisa kita ada daftar tiketnya lah untuk bisa berkonsultasi terkait permasalahan hukum. Jadi yang harapan saya yang hilangkan animo, hilangkan bahwa rasa takut untuk menginjakkan kaki di kejaksaan, karena kejaksaan ini adalah instansi publik, punya kita semua, punya masyarakat. Tidak keadilan ya Pak? Tidak boleh takut. Intinya sepanjang kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor ya Pak? Koridor attitude itu pasti, karena di institusi kami juga kita lah
bangga dengan saya sangat bangga jadi insan Adiaksa untuk memberikan terbaik kepada masyarakat. Iya, benar. Juga kami mohon dukungan kepada masyarakat untuk bisa memberikan support kepada kami, kritik dan saran pasti, karena seorang pejabat publik wajib siap kritik. Iya, benar, untuk menjadi yang lebih Jadi, baik ya Pak. untuk yang lebih baik. Iya. Jadi pada prinsipnya ini hanya segelintir lah itu informasi tentang kebiasaan. Nanti juga akan mungkin ya Mbak saya ada fungsinya masing-masing nih. Iya. Ya, karena saya tadi juga seperti Kasubapin ini kan saya Kasubapin ya. Saya sedikit lah saya ulas lagi bahwa pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja. Jadi itulah tugas kami, membina organisasi, tata laksana, usaha ketatausahaan, pembinaan peningkatan kemampuan keterampilan SDM-nya, pengelolaan data statistik dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan, pelaksanaan kesehatan dan sosial, pelaksanaan program reformasi birokrasi. Nah itu sebagian tugas dari kami di bagian pembinaan. Tugas ya Pak. Jadi nanti di bidang-bidang lain juga punya tusi dan kewenangan lain. Itu yang tadi yang saya sampaikan secara umum hanya di berdasarkan pasal tadi. Nanti akan next mungkin podcast selanjutnya bisa kasih khusus, kasih bidung atau kasih intel akan memberikan ya, apalagi kasih bidung nanti akan membuatkan perkara. Nah, podcast itu saya bisa apa yang tren sekarang kan itu. Iya. Jadi himbauan pasti. Iya, kita akan berikan informasi mengenai tupoksi masing-masing ya Pak. Sekali lagi kami tekankan pesan dari kami pimpinan kami juga, jangan takut berada di wilayah kejaksaan. Intinya kami kejaksaan yang humanis, yang memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat, pencari keadilan. Itulah intinya Pak. Beri kenyamanan dan keamanan ya Pak. Pastinya. Mungkin itu aja. Iya, terima kasih Pak motivasinya. Boleh Pak Guntur motivasi dan pesannya Pak? Sekedar motivasi dan pesan terkait dengan yang telah disampaikan Pak Kasubapin tadi. Topik terhangat akhir-akhir ini yaitu formasi CPNS di Kejaksaan sejumlah 9.694 orang yang di mana terdiri dari 2.000 calon jaksa, 4.000-an fungsional termasuk dokter, ada perawat juga, ada auditor di sana, ada juga penilai, dan sekitar 2.000-an juga pelaksana. Dan pegawai terbaik itu, pegawai pemerintah terbaik itu salah satunya adalah pegawai kejaksaan. Kenapa? Karena sebagai pegawai kejaksaan dapat bekerja sambil berjalan-jalan keliling Indonesia. Itu maksudnya sesuai dengan pola karir kerja masing-masing. Maksudnya dapat berpindah-pindah. Kalau instansi daerah kan tidak berpindah, jadi kejaksaan dapat berpindah. Bahkan tidak hanya sekedar menjadi jaksa, dapat mengembangkan lagi. Kalau kejaksaan juga dapat menjadi ketua MK, ketua KY, ketua KPK. Bisa kemana-mana ya. Jadi duta besar atasnya, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang 20/2023 dan tentang ASN. Juga tentang penugasan pegawai kejaksaan di luar instansi pemerintah, di luar instansi kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2021. Itu dapat berdasarkan permintaan dari yang bersangkutan atau permintaan instansi atau penugasan sendiri dari instansi kejaksaan. Jadi pegawai kejaksaan itu dapat keliling Indonesia. Keliling Indonesia ya, enak banget nih jadi kejaksaan ya. Karena vertikal kan, Vertikal jadi ya. Kita tahu luasnya Indonesia. Iya benar. Kayak begitu. Ya Pak Guntur ya. Ya. Jadi mari bersama-sama ayo. Mari bergabung dengan Adiaksa Muda sebagai Adiaksa Muda Kejaksaan ya. Pak. Ya, pastinya dengan pasti yang kita kejar itu adanya trikrama Adiaksa itu landasan benar itu. Kita di Kejaksaan ini ada trikrama Adiaksa. Itu yang mendasar untuk dalam kita menjalankan tugas, juga ditambah dengan Traktila Adiaksanya. Itu yang biasa kita aplikasikan dalam mengemban tugas sehari-hari. Mungkin gitu Mbak Salsa. Mantep banget ya nih dari motivasi Bapak Sumardi, Bapak Guntur nih. Dan buat teman-teman pasti dapat motivasi dan terinformasi lebih dalam lagi nih mengenai podcast kita ya. Dan teman-teman yang buat CPNS boleh silahkan dipilih kejaksaan, silahkan bergabung sama kita karena di kejaksaan itu sangat penuh
keadilan, kenyamanan, dan keamanan untuk masyarakat, khususnya Kota Pekanbaru. Oke, semoga teman-teman seluruh Indonesia yang mengikuti CPNS berjalan lancar dan diterima sesuai dengan formasi yang dipilih. Saya Salsa sebagai host podcast hari ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.